Kepada Bupati Pasuruan bersama dengan warga Pasuruan atas raihan kategori daerah dengan koperasi terbanyak di Jawa Timur. Dan sekaligus sebagai daerah dengan omset koperasi tertinggi di Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan mendapatkan penghargaan Surya Award 2025 atas kerja keras dan komitmennya dalam mendukung dan mensupport suksesnya penyelenggaraan Koperasi Merah Putih. Kali ini, Kabupaten Pasuruan mendapat 2 penghargaan sekaligus yakni koperasi terbanyak dan omset koperasi terbesar di Jatim. Penghargaan ini diberikan Harian Surya dalam acara puncak peringatan HUT Harian Surya ke-36. Penghargaan ini diterima langsung Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo atau Mas Rusdi dalam acara talkshow Koperasi Merah Putih, Asta Cita, dan Perekonomian Jatim di Diandra Convention Center Surabaya, Kamis, 27 November 2025, sore. Seusai kegiatan, Mas Rusdi menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Harian Surya terhadap kerja-kerja Pemkab Pasuruan khususnya dalam mensukseskan program Koperasi Merah Putih. Mas Rusdi menjelaskan untuk urusan koperasi ini, pihaknya sudah memfasilitasi legalitas semua koperasi merah putih di Pasuruan baik yang kelurahan ataupun desa. Terlepas dari itu, kata dia, ada juga koperasi di Pasuruan yang sudah berjalan seperti di Wonokerto dan mendapat transaksi kurang lebih 1 bulan 200 juta rupiah. Itu luar biasa sekali karena untungnya 15 juta rupiah sekian. Mas Rusdi optimistis jika koperasi merah putih ini berjalan, inflasi bisa dikendalikan tanpa harus operasi pasar. Pupuk subsidi murah, LPG murah dan sebagainya. Menurutnya, ini memudahkan masyarakat di bawah. Semuanya, kalau terkait Koperasi Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pasuruan, untuk legalitas usahanya sudah selesai semua. Legalitas sudah ya? Sudah. Kalau kendala, ya modal Pak. Modal ya, Permodalan. tadi seperti yang disebutkan Pak Kadis Koperasi ya? Betul. Jadi permodalan itu ternyata ketika mau pinjem ke Himbara tetap harus ada jaminan. Oh itu ya masalahnya. Ya, itu yang paling utama. Soal permodalan ke Bank Himbara karena harus betul. ada jaminan. Oke, Siap. lanjut. Kemudian yang kedua di tahap pembangunan adalah ketersediaan dan kesesuaian lahan. Banyak desa kita yang tidak di jalan provinsi, jalan nasional atau jalan kabupaten. Jadi tempatnya itu, asetnya itu ada di tengah-tengah sawah. Gitu. Oh. Nah ini, terus di satu kecamatan kita Tosari itu untuk nyari lahan yang sesuai apa yang diminta oleh Agrinas atau Kodim itu tidak dapat. Seperti di Tosari itu untuk mencari lapangan atau luasan lahan hamparan 1000 meter saja itu sulitnya minta ampun karena memang daerah hutan dan daerah pergunungan. Ya, seperti itu. Itu beberapa kendala. Tapi ada beberapa koperasi kita yang sudah koperasi KMP yang sudah jalan, sudah 2 bulan ini jalan itu sudah sustain, sudah mendapatkan keuntungan. Tapi juga 2 bulan sudah untung Pak? Sudah. Itu untuk transaksinya 1 bulan sampai 200 juta. Iya. Keuntungan bersihnya nyampe 15 juta. Itu biasanya diperoleh dari mana Pak? Omsetnya perdagangan untuk Koperasi Desa Merah Putih di Karena kebetulan Pasuruan. desanya itu di koperasi yang dibangun di samping jalan kabupaten. Jadi banyak pengendara yang selain yang lewat, selain dari warga sendiri dan anggota koperasi tersebut. Kemudian juga yang dari desa Wonokerto itu kenapa bisa untung, yaitu tadi karena tempatnya mendukung. Jadi kemudian juga jualan pupuk subsidi, meskipun untungnya hanya Rp75 per kilogram. Lumayan ya kan? Lumayan. Tapi. Ya kan frekuensi ya Pak ya? Betul, tapi Volume. ada kendalanya. Seperti tabung untuk subsidi kepada masyarakat tidak mampu, itu ketersediaan tabung LPG dibatasi hanya 50 tabung per minggu. Nah, kalau memang bisa ditingkatkan, wah itu luar biasa juga. Iya. Ya, betul. Mungkin nanti Bu Wamen bisa bantu ya. Siap. Gimana ini caranya supaya stoknya gas ini. Apalagi Pak Bupati? Ya,
kemudian kalau untuk ketersediaan pupuk terus bahan pokok itu saya yakin jika Koperasi Merah Putih ini berdiri semua, kita tidak perlu operasi pasar untuk mengendalikan inflasi. Dengan sendirinya dipotongnya distribusi, jalur distribusi ini, maka inflasi akan terus terjaga. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan operasi-operasi pasar untuk mengendalikan inflasi, tidak perlu. Karena ini memang Koperasi Merah Putih ini selain profit oriented juga mementingkan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat terutama warganya. Jadi contoh SPHP dari Bulog, nah itu kan paling tinggi jualnya ya harga eceran tertinggi. Nah kemudian pupuk juga seperti itu. Kemudian tabung LPG dari Pertamina Patraniaga itu juga seperti itu. Nah insya Allah kalau ini sudah jalan semua akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Termasuk yang disampaikan Bu Wamen tadi, tahun depan pasti akan banyak petani-petani baru yang bertani. Ya. Karena kebijakan pemerintah yang sangat-sangat disukai petani adalah harga gabah dipatok dengan harga eceran terendah itu adalah 6.500. Itu ya yang bikin bergairah ya Pak. Betul. Nah, pupuknya gampang didapat, kemudian pestisida dapat didapat, kemudian aliran irigasi diperbaiki. Biasanya yang 1 hektar hanya untung dalam 3 bulan itu 9 juta, sekarang bisa 40 sampai 45 juta. Itu ya? Ya. Baik, jadi itu catatan-catatan yang menurut kita perlu diperhatikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.